Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Nabi Yusha mengemban amanah sesudah wafatnya Nabi Musa. Yang dimaksud adalah Nabi Yusha bin Nun alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan namanya di dalam Al-Quran secara tidak terang-terangan dalam kisah Khidir, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu dalam firman-Nya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 60. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita. Quran Surat Al-Kahfi ayat 62. Dan menurut ahli kitab, yakni dalam kitab Perjanjian Lama, kenabian Yusha ini disepakati. Sekelompok dari mereka, yaitu kelompok Samirah, tidak mengakui kenabian seorang pun setelah Musa alaihi salam, kecuali Yusha bin Nun, karena hal itu secara jelas disebutkan dalam Taurat. Tetapi mereka tidak mau mengakui kenabian para nabi setelahnya. Padahal mereka itu, para nabi, benar dan dibenarkan pula oleh kitab-kitab yang ada pada mereka, kelompok Samirah. Semoga Allah melaknat mereka secara bertubi-tubi sampai hari kiamat. Sedangkan mengenai kisah yang disampaikan oleh Ibnu Jarir dalam tarikhnya, dan beberapa ahli tafsir lainnya dari Muhammad bin Ishaq, kenabian itu diserahkan oleh Musa kepada Yusha pada akhir hayatnya, di mana Musa alaihi salam menemui Yusha dan menanyakan kepadanya berbagai perintah dan larangan yang disampaikan Allah kepadanya, yakni Musa. Hingga akhirnya Yusha menjawab, "Wahai kalimullah," yakni orang yang diajak berbicara secara langsung oleh Allah, "sesungguhnya aku tidak bertanya tentang apa yang diwahyukan Allah kepadamu, sehingga engkau sendiri yang memberitahukannya kepadaku." Pada saat itu, Musa alaihi salam tidak menyukai kehidupan dan lebih suka mati. Tetapi dalam hal ini, masih perlu ditinjau kembali, karena Musa alaihi salam masih terus mendapatkan perintah, larangan, wahyu, syariat, dan firman Allah sampai ia meninggal dunia. Dan dia masih terus memuliakan dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis sahih tentang kisah malaikat maut yang ditampar sampai matanya keluar oleh Musa alaihi salam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat maut kepadanya. Jika dia masih ingin hidup, maka hendaklah dia meletakkan tangannya di atas punggung sapi, dan setiap satu dari bulu-bulu yang tertutup tangannya, maka akan dihitung 1 tahun masa hidupnya. Musa alaihi salam bertanya, "Setelah itu apa?" Dia menjawab, "Kematian." Maka Musa alaihi salam berkata, "Kalau begitu, sekarang saja wahai Rabbku." Selanjutnya, Musa alaihi salam meminta kepadanya agar didekatkan dengan Baitul Maqdis sejauh lemparan batu. Permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang disampaikan oleh Muhammad bin Ishaq, bahwa apa yang dikemukakannya itu bersumber dari kitab-kitab ahlul kitab. Dan di dalam kitab mereka, Taurat, disebutkan bahwa wahyu masih terus turun kepada Musa alaihi salam. Setiap saat Bani Israel membutuhkannya hingga akhir hayatnya, sebagaimana yang diketahui dari redaksi kitab mereka yang ada di tabut kesaksian di Kubah zaman. Pada bagian bab ketiga dari kitab Taurat disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Musa dan Harun alaihi wassalam untuk mempersiapkan Bani Israel dengan mengelompokkan mereka dalam beberapa suku. Keduanya diperintahkan agar mengangkat seorang pemimpin untuk setiap suku yang terdiri dari 12 orang. Hal itu dilakukan agar mereka siap untuk berperang menghadapi orang-orang perkasa ketika hendak keluar dari padang pasir. Dan itu terjadi setelah mendekati 40 tahun. Oleh karena itu, sebagian mereka mengatakan, "Musa alaihi salam memukul malaikat maut karena dia tidak mengenalnya dengan penampilan seperti itu, sedangkan ia telah diperintahkan dengan suatu perintah yang diharapkan terjadi pada zamannya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan hal itu terjadi pada zaman muridnya, Yusha bin Nun alaihi salam.
Sama halnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat hendak menyerang bangsa Romawi di Syam, yakni Syria. Ketika sampai di Tabuk, kemudian beliau kembali lagi pada tahun itu, yaitu tahun 9 Hijriah. Setelah itu, beliau haji pada tahun ke-10 Hijriah, kemudian pulang kembali untuk kemudian mempersiapkan pasukan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma guna berangkat ke Syam. Dan beliau ingin sekali keluar bersama mereka sebagai wujud ketaatan pada firman-Nya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yakni agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Quran Surat At-Taubah ayat 29. Di saat menyiapkan pasukan Usamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sedangkan pasukan Usamah berada di kemah-kemah mereka di lereng-lereng gunung. Lalu, misi itu diteruskan oleh sahabat beliau dan khalifah pengganti beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Jazirah Arab bersatu kembali seperti sedia kala dan kebenaran kembali tegak, Abu Bakar radhiyallahu anhu menyiapkan tentara untuk menyerang kanan dan kiri menuju Irak, pengikut Kisra, Raja Persia, dan ke Syam, pengikut Kaisar Raja Romawi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dan mengokohkan kedudukannya melalui pasukan mereka, serta mereka menundukkan musuh-musuh mereka. Demikianlah Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkannya untuk menyiapkan Bani Israel menjadi tentara dan mengangkat untuk mereka pemimpin-pemimpin untuk masing-masing suku, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin, dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kamu. Sesungguhnya jika kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antara kamu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 12. Dia berfirman kepada mereka, jika kalian melaksanakan apa yang telah aku wajibkan kepada kalian, dan tidak enggan berperang sebagaimana yang keengganan kalian pertama kali, niscaya aku Allah akan menjadikan pahala semuanya itu sebagai penghapus hukuman atas pelanggaran yang telah kalian lakukan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang Badui yang tertinggal, yakni tidak ikut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam umrah Hudaybiyah. Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka, atau mereka menyerah, yakni masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling, sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Quran Surat Al-Fath ayat 16. Demikianlah yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Maka barang siapa yang kafir di antara kamu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 12. Demikian, Allahu a'lam.